Triniadia Yurista dengan nomor NIM 25111744017. Saya Sulmudia Ramadhani dengan NIM 25117444019. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang konsep dan karakteristik anak berbakat serta mengidentifikasi keberbakatan dan menjelaskan layanan pendidikan untuk anak berbakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep berbakat. Bakat adalah kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki seseorang secara alami. Nah, kemampuan ini membuat seseorang itu lebih mudah dalam menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan, misalnya dalam berbahasa, bermain musik, atau menciptakan karya seni. Anak berbakat sendiri adalah anak yang memiliki potensi atau kemampuan luar biasa yang memungkinkan mereka itu memiliki prestasi yang tinggi. Biasanya, anak seperti ini itu memiliki tingkat kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan perkembangan yang umumnya rata-rata melampaui anak pada umumnya. Nah, menurut Hagen dan Hollingworth dalam Hawadi 2000, istilah gifted dan talented sebenarnya punya arti yang berbeda. Gifted biasanya digunakan untuk menggambarkan seseorang yang punya kemampuan akademik yang tinggi. Sedangkan talented lebih mengarah pada orang yang unggul di bidang seni, musik, ataupun drama. Sementara itu, menurut Katz dan Huxley, istilah bright digunakan untuk menyebut individu yang mampu menyelesaikan pendidikan sampai tingkat menengah atas atau college dan berhasil dalam karirnya. Jadi, bisa dibilang gifted punya potensi lebih besar daripada bright. Sedangkan talented menggambarkan seseorang dengan kemampuan luar biasa baik dalam akademik maupun non-akademik secara istimewa. Mereka biasanya memiliki kosakata yang luas, cepat memahami pelajaran, dan mampu melihat hubungan antar fakta dengan lebih tajam. Selain itu, mereka juga gemar membaca, peka terhadap lingkungan, bersikap kritis, dan punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Adapun karakteristik anak berbakat, yakni yang pertama, mereka memiliki rasa kepribadian yang kuat dan bertanggung jawab, terutama dalam peran-peran kepemimpinan. Kedua, mereka suka memanfaatkan waktu untuk menambah ilmu pengetahuan, membaca buku atau majalah, serta memiliki sifat yang inovatif dan kreatif. Ketiga, mereka senang mengembangkan sikap pribadi dan mengekspresikan diri. Yang keempat, mereka memiliki cara berpikir yang sangat kritis. Dan yang terakhir, yang kelima, mereka memiliki perkembangan intelektual serta kecakapan yang baik, sehingga tugas atau pekerjaan berat tidak terlalu mengganggu mereka. Pernahkah kalian bertemu dengan anak yang tampak lebih cepat untuk memahami pembelajaran, punya ide unik, atau antusias untuk mengeksplor hal-hal baru? Nah, bisa jadi anak tersebut memiliki keberbakatan khusus. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengidentifikasi anak berbakat dan bentuk layanan pendidikan yang tepat bagi mereka. Yuk kita mulai. Apa itu identifikasi keberbakatan? Identifikasi keberbakatan adalah proses mengenali anak yang memiliki kemampuan, potensi, atau bakat luar biasa dibandingkan teman sebayanya. Bakat ini bisa muncul dalam bidang akademik seperti matematika atau bahasa, maupun non-akademik seperti seni, olahraga, atau kepemimpinan. Untuk mengenali anak berbakat, ada beberapa tahapan penting yang biasanya dilakukan oleh guru, orang tua, dan psikolog. Tahap pertama yaitu observasi. Guru dan orang tua memperhatikan perilaku anak, minatnya, serta bagaimana ia menyelesaikan masalah di berbagai situasi. Misalnya, anak yang selalu ingin tahu dan cepat memahami hal baru bisa menjadi indikasi awal keberbakatan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Data ini bisa berupa catatan prestasi belajar, hasil portofolio karya, rekomendasi dari guru, atau bahkan hasil lomba yang pernah diikuti anak tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif, anak dapat mengikuti tes psikologis. Tes ini meliputi tes IQ, tes kreativitas, dan tes bakat khusus yang dilakukan oleh psikolog profesional. Selanjutnya, dilakukan wawancara dengan anak dan orang tua untuk menggali lebih dalam mengenai minat, motivasi, dan persepsi mereka terhadap kemampuan anak. Yang terakhir yaitu semua hasil observasi dan tes dianalisis untuk menentukan apakah anak tersebut termasuk berbakat dan di bidang apa keberbakatan itu muncul. Nah, agar kita lebih mudah mengenalinya, berikut beberapa ciri-ciri umum anak berbakat.
yaitu cepat memahami hal baru dan berpikir kritis, kreatif, penuh ide dan imajinatif, rasa ingin tahu dan suka tantangan, mandiri serta fokus pada minat tertentu, sensitif dan cenderung perfeksionis. Namun, ingat ya, tidak semua anak berbakat dan menunjukkan semua ciri ini sekaligus. Setiap anak unik dengan caranya sendiri. Setelah anak berbakat diidentifikasi, sekolah perlu memberikan layanan pendidikan khusus agar potensi mereka berkembang secara optimal. Ada beberapa bentuk layanan yang umum diterapkan di antara lain. Yang pertama, akselerasi atau percepatan. Anak diperbolehkan menyelesaikan program belajar lebih cepat dari waktu normal. Contohnya seperti loncat kelas, ujian percepatan, atau kurikulum ringkas. Yang kedua, pengayaan. Anak tidak loncat kelas, tapi diberi materi tambahan atau pendalaman sesuai minat dan kemampuan. Kegiatannya bisa berupa proyek riset, klub sains, lomba akademik, atau kegiatan kreatif. Untuk yang ketiga, kelas khusus anak berbakat. Sekolah dapat menyediakan kelas tersendiri dengan kurikulum dan guru yang disesuaikan. Misalnya, kelas akselerasi atau program Gifted Education. Yang keempat, pembelajaran individual. Guru menyesuaikan materi dan cara belajar dengan kemampuan dan minat masing-masing anak. Ini bisa melalui bimbingan mentor, tutoring, atau rencana belajar individual. Yang kelima, layanan konseling dan dukungan sosial emosional. Selain kemampuan akademik, anak berbakat juga perlu dukungan emosional agar mampu beradaptasi secara sosial. Sekolah dapat memberikan konseling pribadi, pelatihan soft skill, atau kegiatan sosial. Jadi, proses identifikasi dan layanan pendidikan bagi anak berbakat adalah langkah penting untuk memastikan potensi luar biasa mereka berkembang secara seimbang baik secara intelektual, emosional, maupun sosial. Dengan dukungan yang tepat dari guru, orang tua, dan lingkungan, anak-anak berbakat dapat tumbuh menjadi pribadi yang produktif, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam pendidikan anak berbakat. Yang pertama, sebagai fasilitator. Guru menyediakan lingkungan belajar yang menantang dan sesuai kemampuan anak berbakat. Misalnya, memberikan tugas tingkat lanjut, akses bahan belajar lebih sulit, atau ruang untuk eksplorasi. Yang kedua, sebagai motivator. Guru memberikan dorongan agar anak percaya diri dan semangat mengembangkan bakatnya. Contohnya, memberi tantangan baru, memberi kata-kata penyemangat, dan memuji usahanya. Yang ketiga, sebagai pembimbing. Guru membantu anak menyalurkan minat dan memberikan arahan agar bakatnya berkembang ke arah positif, termasuk membantu anak menetapkan tujuan belajar. Yang keempat, evaluator. Guru menilai perkembangan anak dari aspek akademik, kreativitas, dan sosial. Evaluasi ini membantu menentukan strategi pembelajaran yang cocok untuk anak berbakat. Yang kelima, sebagai kolaborator. Guru bekerja sama dengan orang tua atau ahli lain seperti psikolog, konselor, atau pelatih untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Selanjutnya, peran orang tua dalam pendidikan anak berbakat. Yang pertama, sebagai pendukung emosional. Orang tua memberikan kasih sayang, penghargaan, dan dukungan agar anak merasa aman dan percaya diri dalam belajar. Yang kedua, sebagai fasilitator. Orang tua menyediakan sarana, misalnya alat belajar, buku, kursus, waktu, serta kesempatan agar anak dapat mengembangkan bakatnya di rumah maupun di lingkungan luar. Yang ketiga, sebagai motivator. Orang tua mendorong anak untuk terus berusaha tanpa memaksakan. Mereka mengingatkan bahwa proses belajar itu penting dan kegagalan adalah bagian dari perkembangan. Yang keempat adalah teladan. Orang tua memberikan contoh perilaku positif seperti disiplin, kerja keras, dan tidak mudah menyerah, sehingga anak termotivasi meniru hal yang baik. Yang kelima, mitra guru. Orang tua menjalin komunikasi dengan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar anak dan bekerja sama agar program pendidikan di rumah dan sekolah selaras. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Anak berbakat memiliki potensi luar biasa yang perlu dikembangkan melalui pendidikan dan bimbingan khusus. Dukungan guru dan orang tua sangat penting agar anak dapat berkembang secara optimal. Guru berperan menciptakan lingkungan belajar yang menantang dan membimbing perkembangan anak, sementara orang tua memberi dukungan emosional dan kesempatan untuk mengasah bakatnya. Dengan kerjasama keduanya, anak berbakat dapat mencapai prestasi terbaiknya.